Shalom, saya Feby Rakulda Sala akan memaparkan materi yang terdapat dalam topik ke-12 dalam mata kuliah Filsafat Ilmu Lanjutan. Dalam topik 12 ini memuat isu-isu filosofis dalam pendidikan agama Kristen. Di sini saya akan menguraikan bagaimana dasar filsafat pendidikan Kristen dan bagaimana prinsip-prinsip filsafat tersebut diterapkan dalam kurikulum pendidikan agama Kristen. Filsafat pendidikan adalah ilmu pendidikan bersendikan filsafat atau filsafat yang diterapkan dalam pemikiran dan pemecahan masalah pendidikan. Isi kandungan filsafatnya mendasari berbagai pemikiran mengenai pendidikan, yaitu metafisika, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Dalam PAK atau dalam pendidikan agama Kristen, Alkitab adalah praanggapan atau titik tolak pemikiran filsafat Kristen sekaligus filsafat pendidikan agama Kristen. Dari akar teologis dibangunlah konsep filsafat ini. Bagi seorang Kristen, Allah adalah pencipta alam semesta. Manusia diciptakan segambar dengan Allah. Kendati demikian, manusia telah jatuh ke dalam dosa, terseret oleh pemberontakan kepada Allah. Hanya oleh penebusan Kristuslah manusia diselamatkan. Dasar epistemologi, satu hal paling sesuai untuk epistemologi adalah bahwa Yesus merupakan terang dan jalan kebenaran. Kehidupan kekal hanya bisa kita dapatkan dari Dia. Dengan kata lain, tidak ada jalan menuju kekekalan bila tidak melalui Yesus Kristus. Bagaimana kita membuktikan hal ini? Ada dua cara untuk menentukan epistemologi, yaitu dengan menggunakan panca indera dan kesaksian. Dan untuk membuktikan hal ini sudah banyak kesaksian yang diberikan mengenai hal ini secara turun-temurun, mulai dari para nabi yang telah bernubuat dan digenapi di zaman perjanjian baru. Tidak ada kebenaran di luar kerangka metafisika Allah. Semua kebenaran yang ada di dunia ini tidak ada yang di luar Allah. Semuanya juga tertulis dalam Alkitab. Semua kebenaran tersebut tercakup dalam Alkitab. Kemudian aksiologi. Aksiologi menjawab pertanyaan, apa itu kebenaran? Apa yang seharusnya dilakukan seseorang pada situasi seperti ini? Pada awalnya, manusia memang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Dan dalam eksistensinya, manusia diciptakan sebagai makhluk yang memuliakan Allah. Akan tetapi semua ini berubah karena manusia jatuh ke dalam dosa. Manusia tidak dapat menjalankan fungsi dan tugasnya seperti sedia kala. Hubungan manusia dengan Tuhan pun terputus. Sebagai makhluk yang religius, manusia terus mencari keberadaan Tuhan. Hal ini dapat kita lihat dalam kehidupan dan kebudayaan manusia, khususnya di Asia, yang masih banyak melakukan pemujaan terhadap berhala. Sayangnya, usaha manusia ini tidak akan pernah berhasil dalam menemukan Tuhan. Pertemuan ini hanya akan terjadi apabila Tuhan sendiri yang berinisiatif. Kedatangan Yesus Kristuslah, melalui kematian Yesus Kristuslah di kayu salib, Allah menunjukkan kasih dan keadilan yang sesungguhnya. Hubungan manusia didamaikan dengan Allah dan dilayakkan kembali untuk datang kepada Allah, bahkan disebut anak-anak Allah. Ia menegaskan bahwa Dialah Allah yang penuh kasih dan adil, sehingga Dia harus mendisiplinkan umatnya. Dalam salib Kristus, nilai-nilai moral yang sesungguhnya terpresentasikan. Bahkan melalui salib Kristus, manusia diperdamaikan dengan Allah, dan status manusia pun menjadi baru. Manusia menjadi anak-anak Allah yang menjadi terang dan membawa energi dari terang itu sendiri, yaitu cahaya, di mana cahaya itu sebenarnya mencerminkan siapakah kita ini. Kita ini adalah anak-anak Allah yang diselamatkan, sehingga kita harus menjadi surat terbuka yang dapat dibaca oleh setiap orang. Nilai estetika di sini bukan menekankan pada keindahan alam, namun pada keindahan manusia itu sendiri, karena diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Setiap manusia memiliki keindahan tersendiri antara satu dengan yang lain, pasti memiliki perbedaan, baik wajah maupun karakter. Dengan begitu banyaknya populasi manusia di dunia ini, kita tentu bisa membayangkan betapa menakjubkan ciptaan Allah yang bernama manusia ini.
Akan tetapi karena keberdosaan kita, keindahan yang terpancar bukan lagi dalam jiwa kita. Jatuhan manusia membuat manusia tidak lagi mencerminkan dan mempresentasikan kasih Allah dalam kehidupannya. Seperti halnya pelita, pelita tidak akan memancarkan cahayanya apabila tidak memiliki sumber cahaya itu sendiri. Dan ia akan menjadi pelita yang pasif dan tidak akan pernah menjadi pelita bila tidak menjalankan fungsinya. Pendidikan adalah pelita yang harus terus menyala untuk menerangi, menuntun manusia-manusia berharga yang Allah ciptakan kembali kepadanya. Namun sebagai pelaku pendidikan, kita harus terus diperbaharui oleh Roh Kudus, yaitu dengan membaca firman-Nya dan terus membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Adapun prinsip-prinsip filsafat pendidikan Kristen adalah sebagai berikut. Yang pertama, Allah lah sumber segala sesuatu, Allah pencipta alam semesta. Jadi filsafat pendidikan Kristen adalah teistis, maksud saya, yang berakar pada kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, manusia diciptakan segambar dengan Allah. Yang ketiga, pendidik adalah roh, jiwa, dan tubuhnya. Hanya oleh Roh Kudus, manusia dapat memancarkan cahaya terang Kristus. Itulah sebabnya filsafat pendidikan Kristen berusaha menunjukkan ke arah pembaharuan hidup yang sesuai kembali dengan kemuliaan Allah. Yang keempat, alam semesta adalah ciptaan Tuhan. Filsafat pendidikan Kristen memandang alam semesta adalah ciptaan Allah yang tunduk kepada Allah sebagai sarana kemuliaannya. Dan yang kelima, yang berpusat pada untuk dikembangkan sesuai dengan kehendak Allah. Filsafat pendidikan agama Kristen tidak sekedar menuju pemulihan pribadi manusia, tetapi juga kasih, keadilan, dan kesejahteraan umat dan seluruh alam semesta. Demikian pemaparan terkait salah satu isu filsafat dalam pendidikan agama Kristen di dalam topik yang ke-12 perkuliahan filsafat ilmu lanjutan. Terima kasih sudah menyaksikan. Shalom.